Oke, baik, kita lanjutkan kembali dengan slide berikutnya ya, Ibu Bapak semua. Nah, jadi pemilihan bentuk badan usaha ini harus sesuai dengan modal yang tersedia juga ya. Misalnya, perusahaan perorangan itu pada umumnya memiliki kegiatan skala kecil sampai menengah biasanya begitu ya, sehingga perusahaan jenis ini kurang mendapatkan kepercayaan dari penyedia modal begitu. Nah, sebagai akibatnya kemungkinan untuk memperoleh dana juga terbatas begitu ya. Nah, tapi di sisi lain perusahaan-perusahaan yang memiliki modal besar biasanya mempunyai pilihan dan penggunaan dana yang tepat begitu. Nah, jadi setelah kita mengetahui gitu ya kelemahan dan kelebihan serta seluk-beluk dari berbagai bentuk badan usaha tersebut, nah kita dapat memilih gitu ya bentuk badan usaha yang tepat atau yang sesuai apabila kita menginginkan atau ada keinginan untuk membentuk suatu kegiatan usaha begitu. Nah, jadi insya Allah untuk pertemuan ini kita akan bahas satu persatu kira-kira apa saja kekurangan dan kelebihan dari bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia ini ya. Oke, yang pertama ini adalah perusahaan perorangan. Nah, jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan perorangan ini adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Nah, di satu sisi pengelola perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan, tapi di sisi lain juga menanggung semua resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Begitu ya. Nah, di sini bisa dibaca juga oleh Bapak Ibu semua ya. Perusahaan perorangan adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Ya, jadi intinya perusahaan perorangan ini perusahaan yang dimiliki oleh satu orang gitu ya, atau kepemilikannya itu oleh satu orang gitu. Nah, contohnya itu misalnya rumah makan, kemudian toko kelontong ya, tukang bakso keliling gitu. Oke, nah ini untuk perusahaan perorangan ini ada mengacu pada pasal 6 dan pasal 18 KUH Dagang ya. Nah, jadi pendirian perusahaan perorangan tidak memerlukan perjanjian ya, karena memang hanya didirikan oleh satu orang pengusaha saja begitu. Oke, kita next ya. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari perusahaan perorangan. Yang pertama itu adalah mudah dibentuk dan dibubarkan ya, karena ya memang karena sendirian gitu ya, atau milik perorangan, jadi ya mudah saja dibentuk dan dibubarkan. Nah, kemudian bekerja dengan sederhana atau relatif ya. Nah, kalau ini tadi contohnya ya, tukang bakso keliling misalnya kayak gitu. Nah, itu bekerja dengan sederhana atau relatif ya. Nah, kemudian pengelolaannya itu sederhana karena memang tidak ada strukturnya begitu ya. Jadi semuanya serba mandiri atau serba dikerjakan oleh personal pribadi. Jadi pengelolaannya itu ya sederhana aja gitu, tidak begitu rumit gitu ya. Nah, kemudian tidak perlu kebijakan pembagian laba karena memang baik itu modalnya, kemudian pengerjaannya itu dilakukan oleh sendiri, jadi pembagiannya itu otomatis untuk sendiri juga begitu ya. Nah, kemudian apa sih kekurangan dari perusahaan perorangan ini? Nah, kekurangannya itu adalah tanggung jawab tidak terbatas gitu. Nah, jadi tadi contohnya ya, misalnya warung kelontong tadi ya, toko kelontong. Nah, itu juga memang tanggung jawabnya tidak terbatas. Jadi
entah itu mau pagi, siang, sore gitu ya, malam gitu ya, berarti ya tetap dikerjakan oleh sendiri gitu. Jadi tidak ada batasan tanggung jawab. Nah, kemudian selanjutnya, kekurangan selanjutnya adalah kemampuan manajemen terbatas gitu. Iya, jadi karena semuanya dikerjakan sendiri ya, jadi manajemennya itu terbatas. Sumber dana terbatas pada pemilik gitu. Nah, ini juga sama ya, entah itu misalnya toko kelontongnya mau dibuat lebih besar begitu. Nah, otomatis itu ada dana yang memang harus dikeluarkan lebih oleh pengusaha tersebut gitu. Tapi kalau misalnya memang modalnya itu terbatas atau modalnya itu seadanya, ya otomatis bisnisnya juga seadanya gitu. Jadi sumber dananya itu terbatas kepada pemilik. Nah, kemudian kekurangan selanjutnya adalah resiko kegiatan perusahaan ditanggung oleh sendiri. Ya, jadi entah itu mau rugi atau mau untung gitu ya, ya udah itu ditanggung oleh pribadi masing-masing gitu. Dan biasanya juga ada kesulitan ya mengikuti pesatnya perkembangan perusahaan. Nah, jadi maksudnya untuk kita survive gitu ya, atau usaha tersebut itu kemajuannya pesat, itu biasanya agak sulit gitu ya, karena memang semuanya itu serba terbatas karena dilakukan oleh personal sendiri seperti itu. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan serta pengertian dari perusahaan perorangan. Oke, kita lanjutkan kembali ya Ibu Bapak semua. Kita masuk ke firma ya. Nah, firma ini adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang yang menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan bersama. Dalam firma, semua anggota bertanggung jawab sepenuhnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama terhadap hutang-hutang perusahaan kepada pihak lain. Ya, jadi tentunya seperti yang sudah dikatakan di awal ya, apapun bentuk badan usahanya itu pasti ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing gitu. Nah, seperti firma ini ya. Nah, firma ini ditanggung oleh bersama gitu. Berbeda dengan tadi ya perorangan. Kalau perorangan ya ditanggungnya oleh pribadi sendiri begitu ya. Nah, kita lihat dulu apa saja kekurangan dan kelebihan dari firma ya. Yang pertama itu kita lihat dulu kelebihannya. Nah, kelebihan dari firma ini adalah prosedur pendirian relatif mudah. Nah, jadi firma ini bukan merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum ya, karena beberapa alasan ya. Yang pertama itu adalah tidak ada pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu-sekutu setiap sekutu penanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Jadi maksudnya itu adalah bahwa masing-masing sekutu ini bertanggung jawab atas perikatan yang telah dibuat sendiri dan perikatan yang dibuat oleh sekutunya, begitu ya. Nah, jadi tidak ada kewajiban atau keharusan pengesahan akta pendirian oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia begitu. Nah, jadi bisa dibilang lebih mudah gitu ya untuk prosesnya gitu. Nah, ini biasanya juga harus didirikan dengan akta otentik ya yang dibuat oleh yang dibuat di hadapan notaris begitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kelebihan yang kedua itu adalah mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar karena gabungan modal yang dimiliki beberapa orang. Ya, betul ya kalau ini karena tadi ya penggabungan beberapa orang sehingga modal itu bisa terkumpul lebih banyak begitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah keputusan bersama dengan pertimbangan seluruh anggota firma sehingga keputusan-keputusan menjadi lebih baik. Jadi ketika ada suatu
masalah misalnya begitu ya, sehingga harus mengambil suatu keputusan. Nah, itu mungkin akan lebih ringan begitu ya, atau akan lebih mendapatkan keputusan yang lebih baik gitu, karena untuk pertimbangannya itu diputuskan secara bersama-sama semua anggota atau sekutu-sekutu yang bergabung di firma tersebut gitu ya. Nah, kemudian untuk kelemahannya juga ada ya. Kelemahan firma yang pertama itu adalah hutang-hutang perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota firma gitu. Nah, jadi sama seperti ini ya. Tadi perusahaan perorangan, di mana perusahaan perorangan itu ya ditanggung oleh pribadinya gitu. Nah, ini juga sama ya, hutang-hutang perusahaan atau kewajiban perusahaan itu ditanggung oleh kekayaan pribadi dari para anggota firma itu sendiri gitu. Nah, kemudian untuk kelemahan selanjutnya adalah kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin, sebab bila salah seorang anggota keluar, maka firma pun bubar begitu ya. Nah, jadi firma ini berakhir apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya itu telah berakhir ya. Nah, selain itu menurut pasal 26 dan pasal 31 KUH dagang ya, firma juga dapat bubar sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar akibat pengunduran diri atau pemberhentian dari anggota gitu. Jadi intinya misalnya ada beberapa orang yang memang tergabung di firma, kemudian salah seorang itu mengundurkan diri begitu ya. Nah, maka firma tersebut akan bubar. Nah, itu adalah kelemahan atau kekurangan dari firma begitu ya. Jadi tadi ya, setiap bentuk usaha itu pasti ada kelemahan dan kelebihannya.